Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Santet Sukmo. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amarta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Sukmo. Gelapnya malam, angin berhembus kencang seolah hujan akan turun. Suara daun bergesekan karena tertiup angin. Sepasang suami istri yang sudah berumur sedang duduk di depan rumah seolah tahu apa yang akan terjadi. Dia ayo masuk, di luar dingin loh. Perasaanku kok gelisah ya, Nang. Sudah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ayo masuk, kita tidur aja. Dua sepasang itu masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk tidur. Mereka berdua sudah berbaring di atas kasur yang sudah lusuh. Mata mereka sudah mulai terpejam, tetapi saat sang suami hampir tertidur, terdengar ketokan pintu. Hanya ketokan pintu saja, tidak ada ucapan salam atau permisi. Tapi sang suami tetap membukakan pintu, seolah sudah tahu siapa yang akan datang saat pintu sudah terbuka. Ada dua orang yang berdiri di depan pintu, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua sekali. Sang suami langsung menunduk seolah memberi hormat pada kedua orang itu. Tugasku sudah selesai. Kami berdua sudah tenang. Jaga dirimu dan istrimu baik-baik, karena sebentar lagi akan ada tragedi yang mengerikan. Baik, Eyang. Setelah berucap, kedua orang itu pergi. Lalu sang suami itu kembali masuk ke dalam rumah dan berbaring di sebelah istrinya. Tak lama kemudian dia langsung tertidur lelap. Lebih tepatnya dia tidak tertidur, tetapi kesadaran dia masuk ke dalam alam lain. Alam itu banyak sekali roh manusia yang berkeliaran. Tiba-tiba ada sosok bertopeng yang langsung menyerangnya. Tetapi laki-laki itu bisa menghindarinya dengan mudah. Sosok bertopeng itu tidak berhenti di situ, dia langsung menyerang lagi. Keduanya sama-sama kuat seolah mereka sudah sering bertarung. Cukup lama mereka bertarung. Dengan umurmu yang setua ini masih bisa melawan. Sungguh hebat kau, Sarto. Sudah saatnya kau memenangkan pertarungan ini, Darsono. Bagaimana kau bisa tahu aku, Sarto? Itu sangat mudah. Jangan remehkan keturunan Amarta. Kali ini aku akan bunuh kau, Sarto. Darsono mengeluarkan pusakanya, yaitu sebilah keris yang berwarna merah menyala. Tanpa basa-basi lagi, Darsono langsung melesat dengan kerisnya yang menyala. Kecepatan Darsono sangat luar biasa, bahkan Sarto tidak bisa melihat pergerakan Darsono. Tepat di jantung Sarto, keris merah itu menancap. Sarto telah dikalahkan oleh Darsono. Sebenarnya ini adalah sebuah santet, namanya Santet Sukmo. Sarto sudah lama terkena santet ini, tetapi Sarto bukan orang sembarangan. Dia seorang yang ahli dalam ilmu spiritual dan kanuragan. Sudah puluhan tahun Sarto terkena santet Sukmo. Santet ini menyerang saat targetnya tertidur. Jadi saat targetnya memejamkan mata dan kesadarannya hilang, bukan alam mimpi yang dimasuki, tetapi alam lain yang sudah disiapkan oleh pengirim santet Sukmo itu. Jika target santet itu adalah orang biasa, sudah pasti tidak akan selamat karena sukmanya akan dihajar habis-habisan oleh pengirimnya. Karena Sarto bukan orang sembarangan, jadi dia masih bisa melawan, tetapi kali ini Sarto sudah sangat tua dan dia juga sudah tidak memiliki kekuatan dari pusakanya.
karena pusakanya sudah dikembalikan ke pemilik sebenarnya. Dulu Sarto memiliki pusaka keris kembar yang diwariskan dari leluhurnya. Pusaka itu sangat sakti mandraguna. Pusaka itu adalah keris kembar milik Sang Arjuna. Dan keris itu juga diwariskan sama anak cucunya. Tetapi Sarto masih bisa memanggil pusaka itu untuk melawan Darsono. Tapi kali ini Sarto tidak bisa memanggil, karena pusaka itu sudah dikembalikan kepada Arjuna. Akhirnya kau mati juga, Sarto. Darsono adalah seorang dukun yang sangat sakti. Dia dendam dengan Sarto karena Sarto pernah menggagalkan rencananya. Dulu ada seorang dukun yang sangat gila ilmu sampai-sampai dia memuja setan. Bahkan dia mau membangkitkan sosok iblis yang berada di alam neraka. Tetapi sebelum bencana itu terjadi, ada dua orang sakti yang menggagalkannya. Dua orang itu adalah Sarto dan temannya dengan pusaka keris kembar. Dan pusaka milik temannya itu Darsono dikalahkan. Dari situ Darsono dendam pada Sarto. Senja pagi menyinari bumi, tetapi bukan harapannya diinginkan seorang istri yang sedang kehilangan sang suami. Umi terbangun dari tidurnya, dan dia membangunkan suaminya yang tidur di sebelahnya. Bukannya terbangun, tetapi badan kaku yang terdapat pada tubuh Sarto karena melihat tubuh sang suami sudah terbujur kaku. Umi langsung meneteskan air matanya. Dia langsung turun dari kasur dan berjalan keluar rumah untuk menuju rumah anaknya yang berada di bawah bukit. Saat dia sudah sampai di depan rumah anaknya, dia sudah tidak kuat untuk berdiri. Untuk menuju pintu, dia sambil merangkak. Umi menyenderkan kepalanya di pintu dan dia mengetuk pintu dengan pelan sambil menangis. Mendengar ada suara ketukan pintu, anaknya Umi keluar rumah. Tetapi yang keluar adalah anak mantunya yang bernama Rojak. Ya Allah, Ibu, ada apa, Bu? Bapak Jak. Bapak kenapa, Bu? Ada apa dengan Bapak, Bu? Bapak sudah tidak ada. Rojak mendengar Sarto meninggal. Dia langsung berlari menuju ke rumah orang tuanya itu. Melihat tubuh bapaknya sudah terbujur kaku, Rojak tidak bisa menahan kesedihannya. Air mata tak terasa menetes di pipinya. Rojak langsung menghubungi saudaranya yang berada di Jawa Timur. Dua orang laki-laki yang sedang berada di teras rumah yang sedang menikmati sejuknya pagi, ditemani dengan kopi yang masih panas dan sebatang rokok yang dikapit dengan jarinya. Kedua orang itu adalah aku dan bapakku. Saat aku dan bapak sedang ngobrol ringan, tiba-tiba ibuku keluar sambil membawa ponsel genggam milik bapak. Bapak, ini ada telepon dari Rojak. Iya, mana, Bu? Setelah memberikan teleponnya, ibu masuk ke dalam rumah lagi dan bapak ngobrol dengan telepon genggamnya. Entah apa yang diobrolkan, apa yang dibahas bapak dan Pak Leku itu. Yang pasti aku melihat raut wajah bapak seolah menandakan ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba bapak terjatuh duduk dan dia meneteskan air matanya. Dengan refleks aku langsung menghampiri bapak dan mengambil teleponnya dan menanyakan ada apa sebenarnya sama Pak Le Rojak. Halo Pak Le, ini Rama. Ada apa sebenarnya? Iya, Rambahmu sudah meninggal. Sakit apa sih Mbak Pak Le? Kok sangat mendadak sekali? Entah, Pak Le juga tidak tahu. Ya sudah, Pak Le, tutup dulu teleponnya. Aku mengangkat tubuh bapak masuk ke dalam rumah. Aku memanggil ibu yang sedang memasak di dapur bersama istriku Sukma. Kami berempat berencana saat itu juga untuk berangkat ke Jawa Tengah ke rumah simbahku. Waktu itu aku mengabari Mas Tirta yang sudah mempunyai rumah sendiri, tetapi Mas Tirta tidak bisa berangkat saat itu karena dia harus izin dulu pada pihak sekolah. Jadi Mas Tirta akan berangkat keesokan harinya. Aku, Sukma, bapak dan ibu sampai di rumah Simbah sudah sore hari. Simbah sudah dimakamkan. Saat bertemu semua kerabat bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Bapak langsung bertanya sama adik perempuannya yang bernama Asi, yaitu adalah Bule Asi, istrinya Pak Le Rojak. Ibu ada di mana? Di kamar, Kang. Ibu sangat teruk sekali. Bapak beranjak menuju kamar untuk menemui Mbah Uti. Aku mengikuti bapak. Melihat Mbah Uti berbaring, bapak langsung memeluk Mbah Uti. Bu,
Maafkan Hasan ya, Bu. Mbah Uti hanya diam dan mengelus kepala bapak dengan lembut. Cukup lama bapak memeluk Mbah Uti, lalu gantian aku yang bersalaman dengan Mbah Uti. Saat aku bersalaman dengan Mbah Uti, Le Rama nanti nginep di sini kan ya? iya Mbah, pasti. Rama juga sudah izin sama bos Rama untuk libur kerja dulu. Nanti malam temani Mbah tidur di sini ya, Le. Iya Mbah, nanti juga ditemani sama istriku. Di mana istrimu sekarang? Suruh dia ke sini. Iya Mbah. Aku beranjak keluar kamar untuk memanggil Sukma. Sukma melihat aku keluar, dia langsung menoleh ke arahku, lalu aku kasih kode untuk masuk ke kamar. Sukma langsung berdiri dan berjalan ke arahku. Saat Sukma memasuki kamar, Sukma merasakan ada yang aneh di dalam kamar. Tetapi dia tidak langsung mengatakan padaku. Sukma menyalami Mbah Uti dan duduk di sebelahnya. Duh, nanti tolong temenin si Mbah ya. Iya Mbah, nanti Sukma temani. Setelah sholat maghrib, para kerabat dan tetangga terdekat berkumpul untuk melakukan tahlilan. Saat surat Yasin dibacakan, tiba-tiba di belakang rumah terdengar seperti ledakan yang sangat keras. Tetapi anehnya, hanya aku dan bapak yang mendengarnya. Orang-orang tidak mendengar apa-apa. Mereka masih terus membacakan bacaan ayat-ayat suci. Aku menoleh ke bapak, tetapi bapak menggelengkan kepala, yang artinya tidak mengizinkan aku untuk mengecek suara ledakan itu. Saat pengajian sudah selesai dan aku masih berberes. Rama sini sebentar, Le. Iya Pak. Aku meletakkan karpet yang sudah aku lipat dan aku menghampiri bapak yang berada di depan rumah. Ternyata di luar juga ada Pak Le Rojak. Ada apa Pak? Aku merasa ada yang aneh di rumah ini. Aneh gimana toh Pak? Karena setelah aku mengembalikan pusaka milik Arjuna, aku sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan hal spiritual. Mungkin sudah 1 tahun lebih setelah peristiwa pengembalian pusaka itu. Bahkan aku juga sudah jarang sekali latihan bersama Mbah Danar. Hari-hariku sudah disibukkan dengan bekerja, tetapi soal ilmu kanuraganku masih melekat pada diriku. Nanti malam Bapak mau ngecek ada apa dengan rumah ini. Iya Pak, nanti Rama temani. Tidak, kamu jaga Mbah Uti aja. Karena Bapak yakin di rumah ini ada yang tidak beres. Biar Pak Le Rojak aja yang menemani Bapak. Aku tidak membantah perintah Bapak. Setelah semua sudah dibersihkan, Bapak langsung menuju ke pendopo belakang rumah Simbah. Aku pun menuju kamar Mbah Uti. Ternyata Mbah Uti sudah tertidur, sedangkan Sukma menemani Mbah Uti. Aku duduk di kursi dekat tempat tidur, sedangkan Sukma berbaring di dekat Mbah Uti. Tiba-tiba teleponku berbunyi. Aku lihat ternyata yang menelponku adalah Tio. Lalu aku keluar kamar untuk mengangkat telepon Tio. Halo, assalamualaikum. Gimana yo, ada apa? Jangan lupa besok datang ya ke rumahku. Ada acara apa yo? Kok mendadak sekali? Aku dan Andika mau lamaran, Ram. Wah, selamat ya yo. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Aku gak bisa datang yo. Simba meninggal. Ini aku dan keluarga sedang di Jawa Tengah. Walah, ya. Ndak apa-apa, Ram. Masih ada 3 kok yang menemaniku. Semenjak peristiwa pengembalian pusaka, kami semua sudah jarang sekali berkumpul karena sudah sibuk dengan kegiatan kami sendiri-sendiri. Oh iya, yo, Aldi kamu kabari juga enggak? Yo, pasti aku kabari, Ram. Besok dia akan datang juga kok. Syukurlah kalau dia bisa datang. Sekali lagi aku minta maaf yo, gak bisa datang. Lagi asik kasih teleponan dengan Tio, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah depan rumah. Sampai-sampai ibu dan bule asik kaget. Ada apa toh, Ram? Gak tahu Bu. Bentar tak cek dulu. Ibu dan bule di dalam rumah aja ya, jangan keluar. Aku langsung keluar rumah untuk mengecek asal suara ledakan tadi. Dan sampai lupa kalau aku sedang teleponan dengan Tio. Saat aku lihat layar teleponku, ternyata sudah dimatikan oleh Tio. Di luar rumah tidak ada apa-apa. Aku berkeliling mengitari rumah untuk mencari asal suara ledakan tadi.
Tetapi nihil, tidak ada apa-apa. Dan saat aku akan masuk ke rumah lagi, tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang ada di atas rumah. Entah itu manusia apa makhluk halus. Aku tidak jadi untuk masuk ke dalam rumah. Aku kerutkan dahiku untuk menajamkan penglihatanku. Saat aku amati, makhluk itu seperti manusia tetapi tingginya sekitar 2 meteran. Dan wajahnya bertopeng. Tiba-tiba makhluk itu meloncat ke arahku. Dengan gerakannya tiba-tiba aku kaget, terpeleset dan jatuh ke tanah. Tetapi anehnya makhluk itu tidak jadi jatuh ke arahku. Tiba-tiba dia berada jauh di belakangku. Aku langsung berdiri dan menghampiri makhluk itu, tapi makhluk itu saat aku dekati dia malah semakin jauh. Tatapannya masih mengarah padaku. Aku seperti dipermainkan dengan makhluk itu. Berhenti aku mendekatinya dan aku pejamkan mataku. Bibirku mulai membaca sebuah mantra pelindung jiwa. Kidung rumeksa ing wengi rahayu sakung dumadi. Miwah kabeh lelawanan luput saka pilahi. Setelah aku membacakan sebuah mantra, aku mulai tersadar dan ternyata aku masih tetap berdiri di depan rumah. Seolah aku seperti berhalusinasi. Aku langsung mengamati sekeliling mencari makhluk yang ada di atas rumah. Tetapi tidak ada sama sekali. Entah kejadian itu memang terjadi atau hanya halusinasiku saja. Aku langsung saja masuk ke dalam rumah. Aku melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ibu dan bulekku masih ngobrol di depan kamar Mbah Uti. Gimana Ram, suara apa tadi? Tidak ada apa-apa, Bule. Aku tidak menceritakan apa yang aku alami di luar rumah tadi, tetapi aku merasa memang ada yang aneh di dalam rumah ini. Tapi entah apa aku belum menemukan petunjuk. Aku berpikir akan menunggu Bapak dulu. Siapa tahu Bapak menemukan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Aku teringat kalau aku belum salat Isya. Aku tidak jadi masuk ke dalam kamar Uti. Aku langsung menuju ke belakang untuk mengambil wudhu. Dan saat aku berjalan, aku melihat kamar yang dulu aku tempati. Aku merasakan ada aura yang berasal dari kamar itu. Lalu aku melakukan sholat di kamar itu. Masih sama seperti dulu, tidak berubah sama sekali. 5 buah wayang kulit yang masih menghiasi dinding kamar itu. Setelah sholat aku melakukan wirid sampai tidak terasa aku ketiduran di atas sajadah. Setelah selesai pengajian, Bapak dan Paleku menuju ke pendopo belakang rumah karena Bapak merasa jika rumah Simba ada yang tidak beres. Saat sampai di pendopo sudah banyak makhluk-makhluk halus yang menempati pendopo tersebut. Bapak tidak tergoyahkan sama sekali, tetapi tidak untuk Pak Le Rojak. Meskipun Pak Le tidak bisa melihat, dia dari tadi mengelus tengkuknya karena dari tadi Pak Le sudah merasakan merinding. Sebelum Bapak melakukan penyelidikan, Bapak mengusir makhluk-makhluk itu dengan cara membacakan sebuah mantra. Tapak jin setan, barang lelembut podo nyingkir roh madhep saking Allah. Bantal syahadat payung Allah. Setelah Bapak membacakan mantra itu, makhluk-makhluk itu menghilang dengan sendirinya. Dan Pak Le Rojak mulai tenang. Di pendopo itu ada sebuah lemari kecil. Bapak mengambil sesuatu di lemari tersebut. Sebuah buku kecil Bapak pegang, lalu Bapak duduk bersila menghadap ke barat. Kamu tunggu aku sampai aku selesai yo. Jangan jauh-jauh dariku. Iya Kang, jangan lama-lama yo. Bapak tidak menjawab, hanya anggukan yang diisyaratkan. Bapak membuka buku kecil tersebut dan membacanya. Beberapa kalimat Bapak ucapkan, tidak hanya satu kali. Bapak mengucapkan berulang kali dengan memejamkan matanya. Dengan perlahan roh Bapak keluar dari tubuhnya. Bapak melakukan raga sukma dengan cepat. Roh Bapak melesat terbang ke atas. Roh Bapak mengamati tempat di sekitar rumah Simba. Bapak tidak menemukan apa-apa hingga saat Bapak akan kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba ada bola api yang terbang mengarah ke arah rumah Simba. Dengan cepat Bapak melesat ke bola api tersebut lalu menendangnya. Bola api tersebut meledak dengan sangat keras. Lalu Bapak melihat seseorang yang mengintip dari balik pohon. Karena seseorang tersebut merasa dia sudah ketahuan, dia langsung menghindar dan pergi. Karena Bapak sudah kehilangan jejak orang itu, lalu Bapak kembali ke tubuhnya.
Sebelum kembali, Bapak melihat roh Simba yang sedang mengamati rumahnya. Bapak! Simba yang mendengar teriakan dari Bapak langsung menoleh dan menghampiri Bapak. Bukan kata-kata perpisahan yang diucapkan, tetapi ucapan marah yang dikeluarkan oleh Simba. Hasan, kenapa kamu malah datang ke rumah itu? Rumah itu bahaya untuk keluargamu. Pak, memangnya apa yang terjadi? Rumah itu sudah ditanam santet Sukmo. Rumah itu bahaya. Sekarang kamu ajak keluargamu untuk meninggalkan rumah itu. Dan bawa ibumu juga. Tolong beri aku penjelasan dulu, Pak. Dan siapa yang menanam santet itu? Dulu aku dan temanku pernah menggagalkan rencana seorang dukun sakti. Hingga dukun itu dendam dengan diriku karena keluarga Amarta memiliki pusaka yang istimewa. Jadi dukun itu tidak bisa mengalahkanku dan hingga pusaka keluarga Amarta sudah dikembalikan. Tidak ada lagi yang bisa melawan ilmu dukun itu. Sudah, sekarang kamu bawa keluar semua yang ada di dalam rumah itu. Baik, Pak. Bapak langsung kembali ke tubuhnya. Saat tersadar, Bapak langsung mengajak Pak Lek Rojak untuk segera kembali ke rumah. Ternyata Pak Lek Rojak sudah tertidur. Dengan tak sengaja, Bapak menarik kaki Pak Lek Rojak. Apa tenang? Cepat kita pulang, jaga orang-orang di rumah dalam bahaya. Pak Lek dan Bapak sampai lari untuk pulang ke rumah. Jarak pendopo dan rumah tidak jauh, hanya sekitar 100 meter saja. Hingga sampai di rumah, Bapak langsung menggedor pintu rumah. Iya, sebentar. Ada apa coba kok sampai gedor-gedor pintu? Kita harus segera pergi dari rumah ini, Bu. Sekarang juga kita pergi. Memangnya ada apa toh, Pak? Kok mendadak sekali? Sudah, nanti saja menjelaskannya. Yang penting kita pergi dulu dari sini. Ibu dan bule segera bersiap untuk pergi, sedangkan Pak Lek menuju kamar Uti. Di dalam kamar terdapat Sukma dan Uti yang sedang tertidur. Dok, Sukma, bangun, Dok. Pak Lek membangunkan Sukma. Sukma terbangun dari tidurnya, dan Pak Lek memberitahu kalau harus segera keluar dari rumah ini. Karena Sukma melihat ibu dan bule bersiap-siap, dia langsung mencoba membangunkan Mbah Uti. Tetapi saat dibangunkan, Uti tidak kunjung bangun. Sukma panik melihat Uti tidak bangun-bangun, lalu mengecek nafasnya. Ternyata Uti sudah tidak bernafas. Uti, bangun Uti, bangun. Karena mendengar teriakan dari Sukma, Bapak, Pak Lek, Ibu dan bule segera masuk ke dalam kamar. Ada apa, Dok? Sukma tidak menjawab, dia langsung memeluk ibu dan menangis. Bapak segera mengecek keadaan Mbah Uti. Tiba-tiba Bapak berucap, sudah terlambat. Maafkan aku, Bu. Ya, hanya selang 1 hari Simba dikebumikan, Uti menyusul Simba. Uti sudah meninggal dunia. Karena Pak Lek tidak melihat diriku, dia langsung menanyakan kepada bule. Si Rama kemana? Tadi setelah telepon sama temennya, dia ke belakang mau sholat isya. Tapi sampai sekarang dia tidak terlihat. Bapak mendengar kalau aku tidak ada, dia langsung panik untuk mencariku. Semua ruangan Bapak masuki, tersisa hanya 1 ruangan yang belum Bapak masuki, yaitu kamar di sebelah dapur. Saat aku tertidur, aku merasa ada di ruangan yang sangat gelap dan aku mencoba untuk mencari penerangan. Aku menabrak sebuah meja, tanganku meraba meja tersebut dan mendapati sebuah botol kaca. Ternyata botol itu adalah sebuah lampu minyak dan aku mencoba meraba di saku celanaku untuk mencari korek api. Tetapi aku tidak mendapatkan korek api di saku celanaku. Lalu aku mencoba meraba-raba di meja lagi. Aku menemukan sebuah kotak kecil. Ternyata itu korek api gesek. Aku langsung menyalakan lampu minyak tersebut. Sebuah cahaya api yang menyinari ruangan tersebut. Aku melihat ada 5 bayangan yang dihasilkan dari api lampu itu. Aku merinding melihat bayangan tersebut dan sampai bayangan itu berbicara. Kamu dan keluargamu segera pergi dari rumah ini karena rumah ini sudah ditanam dengan sebuah ilmu santet yang sangat berbahaya.
Karangamarta sudah tidak punya pusaka yang bisa melindungi, karena ilmu santet ini sudah ditanam puluhan tahun yang lalu. Aku hanya mendengar dan berpikir bayangan ini siapa dan kenapa rumah simbahku yang dulu sangat nyaman tapi sekarang sangat mengerikan. Kamu sudah bertemu dengan pemilik ilmu santet itu. Dengan ilmumu sekarang kamu tidak akan bisa melawannya, bahkan simbahmu saja tidak bisa melawannya. Karena dulu keluarga Amarta memiliki pusaka dariku, jadi bisa menahan ilmu santet yang ditanam di rumah ini. Apakah kalian Pandawa? Iya, kami adalah Pandawa. Jika kamu ingin melawan orang yang mengirim santet pada keluargamu, carilah pusaka yang setara dengan pusakanya Arjuna. Tiba-tiba kepalaku pusing dan aku tersadar dari tidurku. Aku sudah mendapati bapak di sandingku dengan menangis. Ada apa, Pak? Bauti, Ram. Bauti sudah meninggal. Aku langsung berlari menuju kamar Bahuti. Di dalam sana semua orang menangis. Aku langsung berjalan menuju tubuh Bahuti dan mengangkatnya. Lalu dengan lantang aku berucap, akan aku tuntaskan masalah ini, apapun resikonya. Semua keluar dari rumah ini. Kami semua keluar dan menuju ke rumah Pak Le Rojak. Tidak membutuhkan waktu lama untuk ke rumah Pak Le Rojak karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Saat kami mau masuk ke dalam rumah, ada sebuah mobil yang berhenti dan dua orang yang keluar dari mobil itu adalah Mas Tirta dan Mbak Dewi. Dan mobil itu adalah milik orang lain. Mas Tirta dan Mbak Dewi menumpang mobil itu dari stasiun. Pak Le, kenapa jam segini masih di luar rumah? Nanti saja Tirta, kita masuk ke rumah dulu. Kami semua tinggal di rumah Pak Le Rojak. Pak Le mencoba menghubungi pihak Pak RT dan Pak Ustadz untuk mengabarkan kalau Mbah Uti sudah meninggal. Sedangkan Bapak menghubungi adik-adiknya yang berada di luar kota. Mau tidak mau mereka harus pulang. Akhirnya mereka mau pulang tetapi hanya dua yang mau pulang. Seperti di cerita sebelumnya, Bapak 6 bersaudara, Bapak yang tertua dan Bule Asi yang paling terakhir. Untuk 4 saudara Bapak berada di luar kota semuanya, tetapi saudara Bapak yang nomor 2 dan 3 ini yang sangat tidak bisa dibilangi. Paginya Mbah Uti akan dikebumikan. Semua tetangga terdekat membantu pemakaman Mbah Uti hingga selesai. Saat semua sudah selesai, aku, Bapak dan Mas Tirta membahas tindakan yang akan kami lakukan. Untuk kejadian janggal ini, Bapak menceritakan informasi yang telah Bapak dapat saat di pendopo. Aku pun menceritakan dan aku memberitahu Bapak dan Mas Tirta kalau aku melihat seseorang yang memakai topeng. Akhirnya kami memutuskan akan menginap di rumah Simbah untuk nanti malam, tapi hanya kami bertiga saja. Sedangkan Pak Le Rojak dan para wanita akan tetap berada di rumah Pak Le untuk mencari aman. Aku juga memberitahu Sukma jika saat pagi aku belum kembali, aku suruh Sukma untuk menghubungi Tio dan Dika. Setelah pengajian selesai, aku sudah siap untuk berangkat. Bapak dan Mas Tirta sudah menunggu di luar rumah. Sukma, Mas pamit dulu ya. Kamu jaga Ibu dan Mbak Dewi. Iya Mas, kamu juga hati-hati. Aku tunggu pulangmu. Aku mulai keluar rumah. Tidak ada barang atau pusaka yang kami bawa karena memang kami sudah tidak memiliki barang-barang peninggalan leluhur kami. Hanya keyakinan dan tekad yang kami bawa. 3 orang laki-laki berjalan untuk membongkar kematian orang yang paling kami sayang dan berjasa di keluarga kami. Rojak, kamu segera masuk ke dalam rumah. Pak Le segera memasuki rumah dan kami bertiga juga melanjutkan menuju rumah yang berada di atas bukit yang dikelilingi oleh pohon-pohon jati. Rumah itu sudah terlihat. Kami bertiga melihat sosok roh manusia yang mendatangi rumah itu. Kami sudah tahu siapa roh manusia itu. Roh itu adalah Simbah. Kami bertiga mengabaikan roh itu, sebab roh itu akan menghalangi kami masuk ke dalam rumah. Kami bertiga melewati roh itu dan benar, roh itu berusaha menghalangi kami untuk masuk ke dalam rumah saat aku akan membuka pintu. Dengan tiba-tiba pintu itu membuka dengan sendirinya. Tanpa ragu aku memasuki rumah dan diikuti oleh Mas Tirta juga Bapak.
Saat Bapak dan Mas Tirta sudah masuk, pintu itu menutup sendiri dengan membanting dan langsung muncul seseorang yang memakai jubah hitam dengan topeng yang menyerupai kambing. Beraninya kalian datang ke sini. Siapa kamu? Tidak usah tahu siapa diriku, itu tidak penting. Karena kalian akan mati di rumah ini. Apa dirimu yang membunuh Mbah dan Otiko? Ternyata kau sudah tahu. Baru saja dia menutup mulutnya, aku langsung melesat menyerangnya. Brahma, jangan gegabah, mundur! Aku tidak mendengarkan perkataan Bapak. Makhluk itu tiba-tiba menghilang saat pukulanku hampir mengenainya dan muncul kembali di atas kepalaku. Makhluk itu bisa melayang. Brahma, awas! Aku tidak sempat untuk menghindar. Sebuah tendangan mengenai telak di wajahku, aku tersungkur. Mas Tirta langsung membantuku untuk berdiri. Bapak berpikir bagaimana caranya untuk melawan makhluk bertopeng itu. Apa yang kau mau di keluargaku? Sudah pasti yang aku inginkan. Aku akan mencari seluruh keturunan Amarta dimanapun kalian berada. Bahkan yang belum lahir akan aku bunuh juga. Ancam makhluk itu yang sebelumnya kami ada di dalam rumah, tiba-tiba kami berada di sebuah padang rumput yang sangat luas. Aku dan Mas Tirta mengamati tempat itu. Makhluk itu berjalan dari arah belakang kami dengan berucap, tempat ini adalah tempat Sarto dan istrinya meninggal. Setelah makhluk itu berucap, aku melihat Bapak. Bapak sudah mengepalkan tangannya. Mata Bapak seolah menahan air mata. Mas Tirta mendekat ke arah Bapak dan memegang pundaknya sambil berucap, bersabar, jangan terpancing ucapannya. Biar anakmu ini yang melawannya, Bapak cukup menonton saja. Rama, mari beri pelajaran makhluk sialan ini. Baik Mas, mari kita kasih paham. Aku dan Mas Tirta berdiri sejajar untuk memberi pelajaran makhluk itu, tetapi kami bertiga tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada kami bertiga. Kalian ingin melawanku? Apa kalian sudah siap untuk mati? Makhluk itu benar-benar meremehkanku dan Mas Tirta. Dia malah duduk di atas batu yang ada di sampingnya. Mas Tirta yang sudah kesal dengan perilaku makhluk itu langsung melesat lari menuju makhluk itu sambil melayangkan pukulannya. Tepat di perutnya makhluk itu terkena pukulan dari Mas Tirta. Makhluk itu berteriak dan hanya tertawa. Aku terkejut dan langsung melihat apa yang terjadi. Ternyata teriakan itu hanya menipu kami saja. Tangan Mas Tirta menembus dada makhluk itu, dan saat Mas Tirta akan menarik tangannya, sebuah rantai mengikat tubuh Mas Tirta. Tetapi dengan cepat aku melompat dan menendang kepala makhluk itu. Anehnya makhluk itu menghindar saat aku melayangkan tendangan, tidak seperti saat menerima pukulan Mas Tirta. Aku langsung membawa Mas Tirta menuju ke Bapak, dan Bapak mencoba melepaskan rantai yang mengikat badan Mas Tirta. Pak, makhluk itu tidak bisa disentuh. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, Ram. Dia bukan lawan kita. Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Bapak diam seolah memikirkan sesuatu. Saat rantai yang mengikat Mas Tirta terlepas, Bapak berdiri dan menatap makhluk itu dan melangkah maju. Tangan Bapak merogoh ke saku celananya dan menggenggam sebuah belati kecil. Belati itu Bapak lemparkan. Makhluk itu tidak menghindari belati itu, menembus tubuh makhluk itu. Apanya itu yang bisa kalian lakukan? Sungguh membosankan sekali. Tetapi baru saja makhluk itu berkata, Bapak sudah berada di belakangnya dan memukul punggungnya. Pukulan Bapak berhasil mengenainya. Makhluk itu tersungkur. Dengan cepat makhluk itu berdiri dan membalas tendangan yang mengarah di kepala Bapak. Bapak tidak sempat menghindar. Bapak terpental jauh. Sungguh sangat keras tendangan itu hingga kepala Bapak mengeluarkan darah segar.
Entah ilmu apa yang dimiliki makhluk itu, baru saja aku akan menghampiri Bapak, ada sebuah bayangan di hadapanku, dan dia berbicara kepadaku. Kalian tidak akan bisa melawan makhluk itu. Dia makhluk yang sudah hidup ratusan tahun. Dia tidak bisa dikalahkan ataupun mati. Makhluk itu setiap bulan purnama dia akan melakukan ritual reinkarnasi. Dan saat melakukan reinkarnasi itu, ilmu dia akan melemah. Kamu siapa? Kenapa hanya bayanganmu saja yang muncul? Apa kamu sudah lupa denganku, Rama? Apa kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Sudah, bahkan sebagian ilmuku sudah berada di dalam dirimu. Aku berpikir jika sebagian ilmunya berada dalam diriku tidak salah lagi. Dia adalah Pangeran Arjuna dan bayangan itu juga memberitahu bagaimana cara mengalahkan makhluk itu. Apa kamu ingat benda yang pernah aku berikan padamu? Itu adalah sebuah batu meteoroid yang berasal dari zamanku dan ada sebuah lontar yang tertulis petunjuk. Dan hati-hati dengan keluargamu. Ada beberapa keluargamu yang menjadi sengkuni. Simbahmu itu adalah korban pertamanya. Sekarang kalian harus segera pergi dari tempat ini, karena tempat ini adalah tempat untuk eksekusi orang yang terkena santet sukmo. Ucap bayangan itu dan menghilang. Setelah bayangan itu menghilang, aku langsung menghampiri Mas Tirta dan juga Bapak untuk mengajak segera keluar dari tempat ini. Karena jika kami tidak segera keluar, kami akan mati di tangan makhluk itu. Tugas kami sekarang bagaimana caranya untuk keluar dari tempat ini. Karena dari kami tidak ada yang bisa membuka gerbang gaib. Saat kami bertiga berpikir untuk keluar, makhluk itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang kami dengan membawa sebilah parang yang terlihat sangat tajam sekali. Dia menyerang kami bertiga dengan sangat brutal. Bapak, Mas Tirta, jangan sampai terkena parang itu. Kau jenius juga. Aku tidak menanggapi ucapannya. Aku terus berpikir untuk mencari cara keluar dari tempat ini. Dengan sambil terus menghindari serangan-serangan makhluk itu, tiba-tiba gelangku bergetar dan mengeluarkan asap yang sangat banyak sekali. Asap itu membentuk seperti pusaran. Tidak berpikir panjang, aku langsung meneriaki Mas Tirta dan Bapak. Mas, Bapak, segera masuk ke dalam asap itu. Bapak dan Mas Tirta langsung berlari menuju gumpalan asap itu. Sedangkan aku masih memiliki sebuah rencana. Aku berlari menuju makhluk itu dan mengambil rantai yang digunakan untuk mengikat Mas Tirta tadi. Aku membacakan sebuah kalimat yang menurutku akan berhasil untuk melukai makhluk itu. Aku membacakan bacaan kulhu geni pada rantai itu dan aku mengayunkan rantai ke makhluk itu. Benar saja, makhluk itu tidak bisa menahan rantai yang sudah aku bacakan kalimat kulhu geni itu. Melihat makhluk itu terpental jauh, aku langsung berbalik arah menuju gumpalan asap itu. Ternyata Bapak dan Mas Tirta masih menungguku. Melihat seranganku berhasil, mereka berdua tersenyum padaku. Kami bertiga langsung memasuki asap dan kami keluar dari alam yang mengerikan itu. Ya, menurutku itu alam yang sangat mengerikan karena banyak sekali darah-darah berceceran dan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Aku, Bapak, dan Mas Tirta saat keluar dari asap itu sudah berada di depan rumah Simbah, tetapi masih gelap saat aku melihat jam di tanganku. Ternyata sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh. Aku melihat ada 2 orang yang menghampiri kami bertiga. Orang itu memakai baju batik dan celana yang rapi. Aku belum pernah melihat orang itu, tetapi tidak dengan Bapak. Saat orang itu sudah dekat, Bapak langsung menyambut dengan wajah yang serius. Dan tangan Bapak ditaruh ke pinggang seolah Bapak akan memarahi orang itu. Kenapa baru datang? Maaf Kang, pekerjaanku masih banyak di kantor. Iya maaf Kang, proyekku juga belum selesai. Saya tidak menerima alasan apapun ini yang meninggal bapak dan ibu. Kalian pasti sudah dikabari sama Oja kan?
Iya Kang, kemarin waktu Bapak meninggal Rojak langsung menghubungi kami. Oh iya Ram, ini dua-duanya Pak Lemo, adik kandung Bapak. Ini namanya Bimarta dan yang ini namanya Dewa Amarta. Kedua Pak Lemo ini juga sama seperti Bapak, dia memiliki keistimewaan tersendiri. Aku langsung menyelami kedua Pak Leku itu. Kalau menurutku kedua Pak Leku itu hampir sama wajahnya. Ya sudah, ayo kita ke rumah Pak Le Rojak, Pak. Aku sudah sangat capek. Pak Le, monggo. Abi, Dewa, apa kalian yang membuka gerbang gaib itu? Iya Kang, aku merasa sangat gelisah karena waktu aku dan Dewa datang hanya ada Rojak dan para wanita. Dan Rojak memberitahu kalau Kang Hasan ke rumah Bapak, jadi kami kesini tapi malah dapat serangan gaib dan banyak makhluk-makhluk yang berkepala kambing yang menjaga rumah Kang. Jadi aku kembali ke rumah Rojak. Tiba-tiba ada seorang wanita yang masih muda dan memberikan sebuah gelang yang katanya bisa menghubungkan dengan suaminya. Akhirnya aku mencoba membuka gerbang gaib yang berhubungan dengan gelang itu, tetapi kami berdua tidak bisa masuk. Dan saat kembali ke sini Kang Hasan sudah ada di sini. Wanita muda itu siapa, Kang? Itu mantuku, istrinya Rama. Kalian berdua habis sama Dewa, aku minta tolong untuk menyelidiki makhluk-makhluk berkepala kambing itu. Iya Kang, siap. Nanti akan kami berdua selidiki. Kami semua berjalan menuju rumah Pak Le Rojak. Bapak dan kedua adiknya saling berbincang dan aku teringat kata-kata bayangan dari Arjuna yang menyuruh membuka benda yang pernah dia kasih kepadaku. Setelah itu aku tanya ke Bapak soal orang yang bisa membuat pusaka. Pak, untuk zaman sekarang apa masih ada orang yang bisa membuat pusaka? Sulit Ram, untuk zamannya sudah milenial ini mencari orang yang bisa membuat pusaka. Aku terdiam dan kami semua sudah nyampe di rumah Pak Le Rojak. Sukma dan Mbak Dewi sedang berada di teras rumah saat melihat kami datang. Mereka berdua langsung menyambut kami. Mas, kamu udah apa-apa? Kalau aku aman Sukma, itu Bapak sama Mas Tirta yang bawa belur. Saat mendengar Mas Tirta babak belur, Mbak Dewi langsung pucat wajahnya karena Mbak Dewi tidak bisa melihat Mas Tirta sakit. Mbak Dewi langsung mengajak Mas Tirta masuk ke rumah dan mengobati luka-lukanya. Inilah keahlian Mbak Dewi, dia sangat ahli dalam ilmu penyembuhan. Hanya dengan air biasa yang dikasih daun kelor, luka-luka Mas Tirta langsung pulih kembali. Saat itu aku istirahat dan ditemani dengan Sukma. Aku mencoba bertanya pada Sukma soal benda yang dikasih Arjuna dulu. Sukma, apa kamu masih menyimpan benda yang dikasih Arjuna dulu? Iya Mas, Sukma masih simpan kok. Aku membutuhkan benda itu Sukma, tapi jika aku pulang ke Banyuwangi akan memakan waktu cukup lama. Kenapa harus pulang ke Banyuwangi Mas? Kan bendanya Sukma bawa sekarang. Sukma lalu beranjak pergi menuju kamar. Saat dia kembali, dia sudah membawa sebuah kantong kain yang berwarna biru dan menyerahkannya kepadaku. Ini Mas bendanya. Iya, mana? Aku menerima benda itu lalu aku mencoba membukanya. Ternyata segumpal batu yang sangat hitam yang diberikan oleh Arjuna, tetapi ada juga sebuah pesan yang tertulis di lontar. Tetapi pesan itu tertulis aksara Sansekerta. Aku tidak tahu arti dari pesan itu. Dek, kamu tahu artinya tulisan ini? Tidak Mas, kalau aksara Jawa biasa Sukma bisa membacanya Mas. Kalau itu Mas sendiri juga bisa Dek. Mas makan dulu, dari kemarin Mas belum makan loh. Ya Dek, sebentar, tanahnya kan ini sama Bapak dulu ya. Ya udah, tak siapin ya. Ya, nanti taruh meja aja ya. Aku beranjak keluar untuk menemui Bapak. Ternyata Bapak di luar sedang ngobrol sama Pak Le-Paleku. Aku mendekati Bapak. Pak, apa Bapak tahu arti dari serat lontar ini? Bapak menerimanya dan memperhatikan lontar itu. Tapi Bapak malah menyerahkannya kepada Pak Le Dewa. Dewa, artikan dari surat lontar ini.
Pak Le Dewa memperhatikan lontar itu dan dia langsung paham arti dari surat itu. Lontar ini menjelaskan tata cara pembuatan pusaka Kang Rama. Kamu dapat dari mana lontar ini? Gimana ya Pak Le kalau menjelaskannya? Sebenarnya itu Rama dapat dari Arjuna saat mengembalikan pusaka Arjuna dulu. Tetapi kedua Pak Leku itu langsung paham yang aku maksudkan. Pak Le Dewa mengembalikan lontar itu padaku. Tiba-tiba bapak menyuruhku untuk duduk dan tidak lama kemudian Mas Tirta keluar juga. 5 orang keturunan dari keluarga Amarta. Seharusnya ada 7 orang, tetapi 2 adik bapak tidak bisa datang, katanya masih banyak kerjaan. Bapak memulai pembicaraan. Ya, karena ini semua sudah mengumpul, saya sebagai yang tertua di sini akan menjelaskan apa yang harus kita perbuat dengan kejadian ini. Dewa dan Abi, kalian selidiki tentang makhluk yang sudah menaruh ilmu santet yang ada di rumah Bapak. Dan kamu Rama, kamu ikuti petunjuk yang sudah kamu dapatkan. Bapak dan Tirta akan menjaga keluarga kita karena firasat Bapak, makhluk itu akan mengincar bule Asi. Baik Pak, nanti Rama akan menghubungi Tio dan Dika untuk membantu Rama. Iya bagus, gimana untuk Dewa dan Abi, apa kalian siap? Selalu Kang. Nanti malam aku dan Abi langsung bergerak karena aku mencurigai salah satu dari keluarga kita Kang. Sebenarnya sudah lama aku curiga. Baik, ya sudah, kita istirahat dulu saja. Aku langsung ke belakang untuk menemui Sukma. Ternyata Sukma sudah menungguku untuk makan. Aku langsung duduk di sebelahnya, tetapi Sukma hanya menyediakan 1 piring saja. Kamu gak makan juga, Dek? Nanti aja Mas, yang penting Mas makan dulu. Soalnya dari kemarin Mas belum makan. Enggak, kamu harus makan juga. Aku dan Sukma makan bersama, 1 piring untuk berdua. Sukma aku suapi karena aku tidak mau untuk makan sendiri. Setelah aku dan Sukma selesai makan, aku langsung menelpon Tio. Tetapi Tio tidak bisa ditelepon. Beberapa kali aku mencoba menelpon, tetapi tetap tidak bisa. Dan aku menyuruh Sukma untuk menelpon Anika. Dan akhirnya Anika mengangkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Nik. Aku mau tanya Nik, apa Mas Tio sedang bersamamu? Tidak Mbak, biasanya Mas Tio jam segini belum pulang kerja. Oh iya, nanti kalau udah pulang kerja tolong bilang kalau dicariin sama Mas Rama ya Nik. Iya Mbak, nanti tak sampaikan sama Mas Tio nya. Ya udah Nik, assalamualaikum. Setelah itu aku langsung siap-siap untuk kembali ke Banyuwangi karena aku akan langsung berangkat sore harinya. Sukma pun aku ajak, tetapi ibu dan Mbak Dewi tetap berada di rumah bule untuk mengurusi pengajian Simba dan Mbah Uti. Sekitar pukul 3 sore aku berangkat ke stasiun. Aku dan Sukma diantar sama Pak Le Rojak naik mobilnya Pak Le Dewa. Saat di perjalanan menuju stasiun, Tio menelponku. Halo Ram, ada apa? Yo, apa kamu tahu seseorang yang bisa membuat pusaka? Wah, aku nggak tahu Ram, tapi ada di dekat rumah Mbah, dia seorang pandai. Ya udah, ini aku perjalanan kembali ke Banyuwangi. Nanti aku langsung ke rumahmu kalau sudah sampai rumah. Malam itu di rumah Pak Le Rojak masih melakukan pengajian rutin untuk mendoakan Simba dan Mbah Uti. Dan setelah melakukan pengajian, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa mulai melakukan penyelidikan. Mereka berdua meminta 1 kamar untuk melakukan meditasi. Kedua Pak Le itu menyiapkan perlengkapan yang mereka butuhkan. Mereka berdua membagi tugas. Kang Dewa, kamu yang menyelidiki, dan aku akan mencari tahu di mana pusat ilmu santet itu ditanam. Yopi, kamu hati-hati. Dia sekarang memiliki ilmu yang jauh lebih kuat. Mereka berdua langsung memulai penyelidikan. Kedua Pak Leku itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki di keluarga Amarta. Pak Le Abi dia bisa membuka gerbang gaib yang bisa menuju ke berbagai zaman dan alam gaib. Sedangkan Pak Le Dewa dia sangat ahli dalam strategi pertempuran. Jadi mereka berdua kalau ada masalah tentang hal mistis, mereka selalu cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu Bapak mempercayakan tugas menyelidiki masalah yang menimpa keluarga Amarta ini kepada Pak Le Abi dan juga Pak Le Dewa.
Saat di dalam kamar, kedua paleku itu melakukan raga sukma dan mereka berpisah. Pale Abi menuju ke rumah Simba. Ternyata di sana sudah banyak makhluk berkepala kambing yang menjaganya. Tetapi itu bukan masalah yang besar bagi Pale Abi, karena Pale Abi memiliki rencana. Meskipun Pale meraga sukma, dia selalu bergerak dengan hati-hati dan rapi. Pale Abi akan memasuki rumah lewat pintu belakang. Dan benar, pintu belakang tidak ada yang menjaga. Pale mendekat ke arah pintu dan saat sudah dekat, Pale membacakan sebuah mantra dan memegang pintu. Entah mantra apa yang dibacakan Pale. Setelah selesai, Pale membuka pintu belakang tersebut dan memasukinya. Tetapi anehnya di dalam rumah terdapat 5 pemuda yang sedang dimarahi bapaknya. Dan ada satu wanita muda yang membantu ibunya memasak di dapur. Pale Abi mengamati orang-orang itu, tetapi Pale tidak mengamati siapa orang-orang itu. Pale Abi hanya mengamati gerak-gerik 2 orang anak dari 5 anak itu. Dan saat bapak dari anak-anak itu pergi, 2 anak itu menuju ke sebuah kamar. Pale pun mengikuti 2 anak itu. Ternyata anak itu menaruh sebuah kain yang berwarna merah darah dan ditanam di bawah kolong tempat tidur. Dari situ Pale Abi menduga kalau anak itu penyebab santet sukmo berada di rumah Simba. Ternyata kamu Kang pelakunya. Ya, ternyata Pale Abi membuka gerbang gaib yang menuju ke 30 tahun yang lalu. Dan 5 anak itu adalah bapak dan saudara-saudaranya. Dan yang menanam itu adalah adik bapak yang nomor 2 dan 3. Entah apa tujuannya menanam benda itu. Pale Abi pun segera kembali di tempat berpisah sama Pale Dewa. Tetapi di depan pintu belakang, Pale Abi sudah ditunggu dengan makhluk-makhluk berkepala kambing itu. Pale Abi tidak berani untuk keluar. Dia tetap berada di dalam rumah. Tiba-tiba ada suara yang berbicara dengan Pale Abi. Satu tikus masuk perangkap lagi. Pale Abi hanya diam. Wajah Pale Abi mulai pucat seperti sangat ketakutan. Terdengar lagi suara tanpa wujud itu. Kali ini tidak akan aku lepaskan kau. Makhluk itu mengancam Pale Abi. Pale masih terlihat sangat ketakutan, bahkan kakinya sampai bergetar. Tak lama dari itu muncul makhluk berjubah hitam dan memakai topeng kambing. Dia mendekat kepada Pale Abi dan berucap, Aku mencium baumu, ada darah Amarta yang mengalir di tubuhmu. Pale Abi belum tahu siapa makhluk bertopeng itu, tetapi yang tadi wajah Pale sangat pucat dan bergetar. Tetapi kali ini dia sudah mulai tenang. Tidak basa-basi lagi, makhluk itu langsung menyerang Pale Abi. Dia berlari dan berteriak, Aku sudah muak dengan keluarga Amarta. Tetapi Pale hanya diam dan melangkahkan kakinya 1 langkah ke depan. Dan saat makhluk itu sudah dekat dan mau mencekik Pale, tiba-tiba Pale menghilang. Makhluk itu celingukan mencari keberadaan Pale dan berteriak tidak jelas. Sedangkan Pale Dewa dengan cepat rohnya melesat menuju sebuah tempat. Entah siapa yang dituju Pale Dewa, tetapi ada sebuah gubuk kecil yang berada di tengah-tengah hutan dan ada sebuah kuburan di depan gubuk itu. Pale Dewa sembunyi di semak-semak sudah seperti tentara yang mengintai musuhnya. Cukup lama Pale bersembunyi. Mungkin ada 1 jam lebih dan tiba-tiba ada 2 sosok manusia yang cuma memakai celana pendek saja. 2 orang itu laki-laki dan perempuan, tetapi yang perempuan sudah telanjang, tidak ada sehelai kain yang menutupi tubuhnya. Pale Dewa tetap mengamati 2 manusia itu. Tetapi tiba-tiba hujan turun padahal sebelumnya masih sangat cerah cuacanya. Bahkan binatang-binatang pun terlihat. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Hujan itu sangat lebat sekali, tetapi tidak menggoyahkan niat Pale untuk menyelidiki orang itu. Saat hujan itu di depan gubuk kecil dan kuburan itu, 2 manusia itu laki-laki dan perempuan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat itu. Ya, mereka melakukan hubungan intim di dekat kuburan itu. Pale Dewa saat melihat apa yang dilakukan kedua manusia itu hanya menggelengkan kepalanya saja dan bergumam, Kang, apa yang sebenarnya kau lakukan? Saat 2 manusia itu selesai melakukan hal itu, yang laki-laki memasuki gubuk kecil. Entah apa yang dilakukan selanjutnya. Tak lama kemudian dia keluar dengan membawa sebuah kepala. Entah itu kepala hewan atau manusia.
Karena pandangan Pak Dewa sudah agak tidak jelas karena hujan turunnya sangat deras. Kepala itu ditaruh di atas kuburan itu dan laki-laki itu mengambil sebuah parang yang ada di dinding gubuk itu. Lalu kembali menghampiri kepala itu dan duduk di depannya diikuti sang perempuan seolah mereka berdua menyembah kepala itu. Entah apa yang dilakukan kedua manusia itu tetapi yang bikin Pak Dewa merinding. Laki-laki itu berdiri dan mengayunkan parangnya dengan cepat. Setelah itu laki-laki itu memegang kepala perempuan itu dan ternyata kepala wanita itu sudah putus dari badannya. Sungguh adegan yang sangat mengerikan, darah bermuncaratan dari leher wanita itu. Tetapi laki-laki itu malah tertawa dengan sangat keras. Setelah selesai tertawa, laki-laki itu berjalan menuju di mana Pak Le sedang bersembunyi. Aku dan Sukma sudah sampai di Banyuwangi sekitar pukul 2 dini hari. Aku langsung tidur terlebih dahulu. Kurasa baru saja memejamkan mata, Sukma sudah membangunkanku. Mas, bangun mas, sudah siang ini. Katanya mau ke rumahnya Mas Tio. Iya, sebentar. Setelah aku jawab, Sukma kembali ke belakang melanjutkan pekerjaannya. Tak lama dari itu aku mencium bau yang membuat perutku berbunyi. Hidungku mengedus mencari sumber bau tersebut dan ternyata Sukma sedang memasak sayur lodeh dan lauk ikan bandeng. Aku langsung duduk di meja makan dan mengambil piring untuk makan. Tetapi saat aku mau mengambil nasi, tanganku dipukul oleh Sukma hingga centong nasi itu terjatuh di atas nasi lagi. Belum mandi kok udah mau sarapan? Aroma sayur lodehnya sungguh nikmat loh, Dek. Sana mandi dulu ah. Aku kembali menaruh piringku dan beranjak mengambil handuk untuk mandi. Aku langsung mengguyur tubuhku dengan air. Beberapa menit aku telah selesai mandi dan langsung menuju ke kamar untuk ganti pakaian. Saat aku masih memakai celana, Sukma berteriak memanggilku. Mas, ini ada telepon dari Mas Tio. Ya deh, sebentar, masih pakai celana. Aku segera menyelesaikan kegiatanku itu dan langsung keluar dari kamar. Mana dek teleponnya? Ih mas, kalau pakai celana yang benar. Itu resletingnya dibenerin dulu, nanti burungnya kalau lepas gimana loh. Aku langsung melihat ke bawah dan ternyata resletingku belum aku selesaikan. Dengan cepat aku membetulkan celana itu dan aku segera mengangkat telepon dari Tio. Kata Tio dia sudah ngasih tahu sama tetangganya itu dan tukang pandi itu bisa membuatkan pusaka yang aku minta. Setelah telepon aku kembali ke belakang untuk melanjutkan sarapanku yang tertunda tadi. Aku sarapan ditemani Sukma. Singkat cerita aku langsung berangkat ke rumah Tio dan membawa batu asteroid yang dari Arjuna itu. Aku ke rumah Tio mengendarai sepeda motorku. Ya, meskipun sepedaku sudah tua tetapi ini sangatlah keren. Sepedaku ini memiliki suara yang khas. Sepeda hasil produk Yamaha, tidak membutuhkan waktu lama aku sudah nyampe di rumah Tio. Ternyata Tio sudah menungguku di depan rumah. Belum sempat aku turun dari sepeda motorku, Tio langsung menuju ke arahku dan langsung naik. Aku kira akan diskusi dulu atau setidaknya tanya kabar dulu. Ayo Ram, langsung aja. Lah, langsung ini? Iya, langsung aja. Akhirnya aku langsung menyalakan sepeda motorku lagi. Dengan suara khasnya dan identik knalpot yang mengeluarkan asap, aku menarik gas motorku. Ternyata tidak jauh dari rumah Tio kita sudah sampai di rumah seorang pandai besi itu. Kita langsung turun dari sepeda dan memanggil pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke belakang aja mas. Kami berdua langsung menuju ke belakang rumah. Ternyata pemilik rumah itu sedang bekerja di belakang. Ya, seperti yang aku katakan tadi, banyak sekali karya-karya dari seorang pandai itu, mulai dari pedang, keris, dan belati-belati. Aku melihat-lihat karya orang itu, tapi menurutku itu bukan pusaka, hanya karya biasa saja. Karena dari beberapa benda itu tidak ada yang mengeluarkan energi sama sekali. Ya, memang bagus-bagus karya dari orang itu. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, teman saya ingin membuat pusaka. Pusaka kayak gimana Thomas? Gini Pak, saya memiliki sebuah batu meteorit. Apakah Bapak bisa membuatkan pusaka dari batu itu? Apa saya boleh lihat bendanya mas?
Aku langsung mengeluarkan batu asteroid dan menyerahkannya kepada pemilik pandai itu. Saat pemilik pandai itu melihat batu milikku, dia terkejut saat melihat sebuah surat lontar. Mas, ini tulisan apa? Oh, itu serat lontar, Pak. Kata palet saya, itu petunjuk untuk membuat sebuah pusaka. Saat mendengar penjelasanku, pemilik pandai itu terdiam seolah memikirkan sesuatu, dan dia langsung bersedia untuk membuatkannya. Saat itu juga bapak itu langsung mengerjakan pembuatan pusaka. Berjam-jam aku dan Tio menunggu di tempat pandai besi itu. Sampai-sampai aku sudah menghabiskan kopi 2 gelas dan sampai aku tertidur menunggu pembuatan pusaka itu. Tiba-tiba Tio membangunkanku. Ram, bangun Ram. Sudah sore ini, ayo pulang. Jam berapa Tayo? Udah jam 5 sore Ram. Saat aku mau bangun, tiba-tiba pemilik pandai itu menghampiri kami berdua, dan dia menyerahkan kembali batu itu. Tetapi anehnya batu itu tidak berubah sama sekali. Aku bingung saat melihat batu itu dan aku menatap pemilik pandai untuk meminta penjelasan. Kenapa batu asteroid itu tidak berubah sedikit pun, padahal dari tadi dia sudah membakar dan memukul-mukul batu itu. Maaf Mas, aku tidak mampu untuk menempa batu asteroid itu. Sepertinya batu itu bukan batu sembarangan yang bisa ditempa oleh sembarang orang. Wah, Pak, kenapa ndak bilang dari tadi? Sudah yo, ayo kita pulang aja. Ya Pak, saya paham yang Bapak maksud. Oh iya Mas, kalau Masnya masih mau membuat pusaka dari batu itu, datang aja di kampung Pandai Mas dan cari namanya Pak Gandru. Dengan begitu aku dan Tio langsung pulang. Aku mengantarkan Tio terlebih dahulu dan aku tidak mampir di rumah Tio. Aku langsung pulang karena teringat Sukma di rumah sendirian. Azan maghrib terdengar dan aku masih di jalan melihat ada sebuah musola di pinggir jalan. Aku belokkan motorku ke musola itu untuk menjalankan sholat maghrib. Singkat cerita, saat aku selesai sholat dan ingin segera pulang, aku dihadang oleh seorang laki-laki yang sudah sangat tua. Laki-laki itu menyuruhku untuk turun terlebih dahulu dan ingin berbicara denganku. Maaf, kenapa boleh kakek bicara sebentar? Oh iya Mbah, bagaimana? Kakek itu berjalan ke teras musola yang sudah sepi karena jamaahnya sudah pada pulang. Dan aku mengikuti kakek itu dan duduk di dekat kakek itu. Sebelum memulai pembicaraan, kakek itu mengeluarkan sebatang rokok. Bukan rokok dari toko atau bungkusan, tetapi rokok itu buatan sendiri. Biasanya orang-orang menyebutnya tingwe alias selinting dewe. Kakek itu menawarkanku rokok yang sama, tetapi aku menolaknya dengan sopan karena aku juga membawa rokokku sendiri. Saat rokok kami sudah mulai menyala, kakek itu memulai pembicaraan. Kamu dari mana, Le? Dari rumah temen Mbah, habis main. Aku dari tadi lihat kamu seperti kebingungan. Apa kamu punya sebuah masalah? Dengan tidak sadar aku menceritakan semua masalah yang aku hadapi saat ini. Karena secara tidak langsung aku mempunyai tanggung jawab kepada keluarga besarku. Ya, keluarga besar dari bapakku terancam dengan sebuah ilmu santet yang sangat mengerikan. Saat aku bercerita, kakek itu mendengarkan dengan seksama sambil menikmati rokok yang sesekali dihisap. Dan saat aku menjelaskan aku membutuhkan sebuah pusaka yang bisa melawan dari pemilik ilmu santet itu, tiba-tiba kakek itu memotong ceritaku. Berikan kepadaku serat lontar itu, Le. Aku masih bengong karena masih bingung kenapa kakek itu bisa mengerti kalau aku membawa sebuah serat lontar. Sudah, tidak usah khawatir. Berikan saja serat lontarnya dan kamu besok datang saja ke rumah yang sudah dikasih tahu sama tukang pandai itu. Kakek itu berucap lagi, masih sama aku hanya terdiam. Aku tidak berkata-kata lagi karena sudah 2 kali kakek itu bikin aku terkejut. Karena melihat aku masih terdiam, kakek itu menepuk pundakku. Aku terkejut dan membuyarkan pikiranku, tapi anehnya aku tidak merasa curiga sama sekali dan aku mengambil serat lontar itu di kantong jaketku dan memberikan kepada kakek itu.
Saat serat lontar itu sudah aku kasihkan ke kakek itu mengingatkan padaku kalau besok aku disuruh datang ke rumah orang yang dikasih tahu sama tukang pandai tadi. Kakek itu seolah mengerti isi dari lontar itu dan beberapa menit mengamati kakek itu. Mengembalikan serat lontar itu kepadaku, lalu dia menyuruhku untuk segera pulang dan istirahat. Aku memasukkan serat lontar itu lagi ke dalam kantong. Tetapi yang bikin aku terkejut lagi saat aku mau bertanya balik. Kakek itu sudah tidak ada. Aku mencoba mencari ke dalam musola tetapi nihil. Aku tidak menemukan keberadaan kakek itu. Tanpa memikirkan aku langsung segera pulang karena Sukma pasti sudah menungguku. Saat aku sampai di rumah dan benar Sukma sudah menungguku, mendengar suara sepeda motorku, Sukma langsung membukakan pintu dan menyambutku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas, apa ketemu sama orangnya? Alhamdulillah dek ketemu kok, tapi orangnya tidak bisa membuatkan pusakanya. Lah kenapa mas? Entah deh, nggak tahu mas. Malah besok mas disuruh ke desa Pandai untuk menemui seseorang yang katanya bisa membuatkan pusaka untuk mas. Sukma segera mengunci pintu dan ke belakang entah apa yang dia lakukan. Sedangkan aku duduk di sofa sambil mengelamun memikirkan di mana lagi aku harus mencari seseorang yang bisa membuatkan pusaka di zamannya sudah milenial ini. Saat aku masih melamun, tiba-tiba Sukma berbicara. Mas sudah sana bersih-bersih dulu. Adik udah rebusin air buat mandi dan ini tehnya diminum dulu. Iya deh, makasih ya. Aku langsung mengambil teh yang masih dipegang oleh Sukma dan langsung meminumnya. Setelah selesai semua aku langsung istirahat di kamar. Sebelum tidur aku berbicara sama Sukma. Aku luapkan perasaannya membuatku gelisah. Sukma pun mendengarkan semua pembicaraanku. Dia dengan lembut mengusap rambutku seolah dia memberikan semangat dan perhatian padaku. Aku sungguh bersyukur mendapatkan istri yang sangat baik seperti Sukma. Saat aku sudah selesai mencurahkan isi hati, tiba-tiba Sukma berucap yang membuatku sungguh bahagia. Mas aku hamil. Sukma berucap sambil memegang tangan dan ditaruh di perutnya. Sungguh kabar yang sangat membuatku bahagia tetapi juga membuatku khawatir. Setelah kami berbincang cukup lama, tak terasa kami berdua ketiduran. Dan bangun-bangun Sukma sudah tidak ada di tempat tidur. Aku langsung bangun untuk mencari Sukma. Aku mencari di dapur, di kamar mandi, di ruang sholat tetapi tidak ada. Dan saat mau keluar rumah, tiba-tiba Sukma masuk ke dalam rumah. Kenapa mas, kok kelihatannya lagi kebingungan? Cari kamu dek. Kamu dari mana toh? Ini loh mas, dari warungnya Bu Tati, beli sayur. Loh ini jam berapa toh dek? Bukannya masih tengah malam? Tengah malam gimana toh mas? Lawang udah jam 6 pagi loh. Aku langsung melihat jam dinding yang berada di atas pintu kamarku. Dan ternyata benar sudah jam 6 pagi, lebih sedikit. Aku langsung menepuk jidat dan berbicara di batin. Aku belum salat subuh. Aku langsung lari menuju kamar mandi, ambil air wudhu dan menjalankan sholat subuh. Entah sholatku diterima apa tidak, yang penting aku menjalankannya ya meskipun sudah telat. Untuk menunggu sarapan, aku membersihkan rumah mulai dari menyapu lantai rumah dan menyapu halaman rumah. Dan saat aku selesai bersih-bersih, Sukma juga selesai memasaknya. Aku langsung sarapan. Setelah sarapan, aku siap untuk berangkat menuju ke sebuah desa yang dikasih tahu sama tukang pandi kemarin. Tetapi kali ini aku sendirian dikarenakan Tio tidak bisa menemaniku. Dia sedang mengurus surat-surat untuk pernikahannya dengan Anika. Ya, terpaksa aku berangkat sendirian. Aku menaiki sepeda motorku untuk mencari kampung Pandi, yang dimana seluruh warganya hampir semua berprofesi sebagai pandai besi. Untuk mencari kampung itu aku bertanya-tanya sama orang-orang di jalan dikarenakan aku tidak tahu lokasi kampung itu. Hingga jam menunjukkan pukul 2 siang, aku belum menemukan lokasi kampung itu. Dan aku beristirahat di sebuah warung kecil yang berada di pinggir jalan. Aku memesan kopi dan membeli rokok. Permisi bu, kopinya 1 ya? Iya mas, sebentar ya. Aku langsung duduk di kursi panjang yang khas menghiasi setiap warung kopi. Tak lama ibu-ibu warung mengantarkan kopi pesananku. Ini mas kopinya. Oh iya bu, makasih ya.
Rokok 1 bungkus ya Bu? Ya Mas, mau rokok apa? Rokok Matahari Bu. Ibu itu mengambilkan 1 bungkus rokokku dan aku mulai meminum kopi yang masih mengeluarkan asap itu. Dan aku menyalakan 1 batang rokok. Aku nikmati waktu istirahatku itu dan sambil berpikir lagi, habis ini kemana lagi ya untuk mencari kampung itu? Saat aku masih menikmati setiap isapan rokokku, ibu-ibu warung itu bertanya padaku, Mas, kelihatannya capek banget yo. Apa orang jauh Mas? Iya Bu, saya dari desa yang paling selatan di kota ini. Apalagi sedang cari saudara di daerah sini Mas? Iya sih Bu, saya lagi mencari sebuah kampung. Tetapi dari tadi belum menemukan lokasinya. Apa Mas sedang mencari kampung Pande? Aku terdiam agak lama mencerna perkataan ibu itu. Kenapa bisa tahu tujuanku padahal aku dari tadi tidak bicara mengenai tujuanku? Dan saat aku masih berpikir, ibu itu menambahkan perkataannya lagi. Sudah Mas, gak usah cari kampung itu lagi. Lah, kenapa emangnya Bu? Ya tujuanmu sudah sampai Mas. Masnya mencari Mbah Gandru kan? Iya Bu, kok ibu bisa tahu semuanya? Habis ini ikut dengan saya aja Mas, tak anterin ke rumahnya Mbah Gandru. Ucap ibu warung itu sambil bersiap-siap menutup warungnya. Padahal ini masih siang. Kenapa ibu itu sudah siap-siap untuk menutup warungnya? Aku tidak memikirkan hal itu, tetapi yang kupikirkan bagaimana caranya menghabiskan kopi yang masih sangat panas ini. Ya akhirnya mau tidak mau aku langsung minum kopi itu dengan cepat. Ya meskipun sedikit kepanasan mulutku ini. Setelah kopiku habiskan, aku langsung membayarnya. Bu, jadi berapa ini semuanya? Kopinya 3.000 dan rokoknya 25.000. Jadi totalnya 28.000 Mas. Ini ya Bu uangnya, saya taruh di meja. Untuk kembaliannya ibu ambil aja. Aku langsung keluar dari warung dan menunggu ibu itu selesai menutup warungnya. Aku menunggu sekitar 10 menitan dan akhirnya ibu warung itu selesai. Mari Mas, ikut dengan saya antar ke rumahnya Mbak Gandru. Ya Bu, mari. Ibu itu naik sepeda dan aku mengikuti dari belakangnya. Dari yang sebelumnya jalan raya, tiba-tiba ibu itu belok ke kanan yang memasuki sebuah jalan yang menuju ke persawahan. Cukup jauh tetapi sepeda motor masih aman. Dan ibu itu berhenti di sebuah gubuk lumayan besar yang berada di tengah-tengah persawahan. Di depan gubuk itu ada seorang laki-laki yang sudah lumayan tua. Laki-laki itu sedang menikmati pemandangan persawahan yang sangat luas. Mari Mas, kita sudah nyampe. Ibu itu memberi isyarat kalau kita sudah sampai di tujuan. Aku turun dari sepeda dan mengikuti ibu itu yang menuju ke gubuk itu. Dan laki-laki tua itu langsung berdiri untuk menyambut ibu itu. Sudah pulang toh? Sudah Pak, itu orang yang Bapak tunggu sudah nyampe. Ibu itu langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata ibu itu anak dari laki-laki parubaya itu. Lalu aku bersalaman dengan laki-laki parubaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya nyampe juga Yole. Aku dipersilahkan duduk di kursi sebelah dari laki-laki itu duduk. Kami mulai berbincang ke sana kemari dan karena waktu yang semakin sore, aku mengucapkan tujuanku. Bah, mohon maaf sebelumnya. Saya kesini sebenarnya ingin mencari sebuah kampung Pande untuk menemui Pak Gandru. Oh, kamu lagi cari pusaka? Tidak Mbak, saya ingin membuat pusaka. Aku lalu menunjukkan batu dan serat lontar milikku itu. Laki-laki tua itu malah tertawa dan mengeluarkan sebatang rokok yang terbungkus dari kulit jagung yang orang Jawa menyebutnya rokok klobot. Lalu laki-laki itu menyalakan rokoknya dan berucap, Kampung itu sudah lama tidak ada. Kampung itu sudah mati dan kalau kamu cari yang namanya Gandru, orangnya yang sedang berbicara sama kamu ini. Apa benar? Mbah ini Mbah Gandru?
Ya, aku Gandru dan aku sebenarnya sudah lama tidak pernah membuat pusaka lagi. Tapi karena kamu keturunan dari Panglima Daryo, aku akan membantumu. Loh, apa Mbah tahu tentang leluhur saya? Leluhur kita itu dulu berasal dari kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Bajra. Dan leluhurmu itu adalah sahabat dari leluhurku. Mbah Gandru bercerita panjang lebar yang membahas tentang leluhur kita yang ternyata berasal dari kerajaan yang sama. Dulu waktu zaman kerajaan, Eyang Daryo memiliki dua sahabat yang sejati. Satu sahabatnya sama-sama menjadi seorang panglima, dan yang satunya adalah seorang empu pembuat pusaka, yang dimana empu itu adalah leluhur dari Mbah Gandru. Setelah panjang lebar bercerita, Mbah Gandru meminta batu dan serat lontar milikku. Mbah Gandru mencoba mengamati batu itu. Cukup lama dia mengamatinya, dan dia bilang kepada aku, "Lagi bakal butuh ke waktu lama kayak prosesi." Kira-kira berapa lama, Mbah? Mungkin sekitar 2-3 bulan, Le. Wah, lama sekali, Mbah. Soalnya sekarang ini keluargaku sedang terikat ilmu hitam yang mengerikan, Mbah. Aku membutuhkan cepat pusaka dari batu ini. Ya sudah, nanti tak usahakan, Le. Setelah selesai aku berpamitan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Dan aku teringat kalau Sukma di rumah sendirian. Saat aku berpamitan, Mbah Gandru memberikan sebuah belati kecil yang ukurannya sekitar 1 jengkal. Kata Mbah Gandru, hati-hati di jalan karena Mbah Gandru merasakan aku akan mendapatkan gangguan dari ilmu hitam yang menyerang keluargaku itu. Setelah menerima belati itu, aku langsung pulang. Di mana Pak Lek Dewa berada, laki-laki berjalan ke arah Pak Lek Dewa. Soalnya sudah tahu kalau tempat itu ada orangnya. Pak Lek Dewa hanya tetap bersembunyi dan berharap tidak akan ketahuan. Tetapi laki-laki itu sudah sampai di depan semak-semak dan dia menyuruh Pak Lek Dewa untuk keluar. "Dewa, keluar kau!" Karena Pak Lek merasa sudah tidak ada gunanya bersembunyi, dia langsung keluar untuk menghadapi laki-laki itu. "Kenapa kau memata-mataiku? Apa ini perintah dari Kang Hasan?" "Tidak, ini kemauanku sendiri. Karena saya melihat dari diri Kakang sudah melenceng dari ajaran Bapak." "Ternyata sadar juga kamu dengan apa yang aku perbuat." "Cukup, Kang. Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu sudah membunuh bapak dan ibu, bahkan kamu juga membunuh istrimu." "Sudah, kamu tidak usah tahu, ini urusanku. Dan aku akan menumbalkan semua keluarga Amarta untuk mendapatkan ilmu yang sangat besar. Sebelum kau menumbalkan keluarga kita, aku akan membunuhmu, Kang. Kelakuanmu itu sudah tidak bisa dimaafkan. Bapak dan ibu meninggal karena perbuatanmu." Pak Lek Dewa menahan kesedihan. Ya, laki-laki itu adalah saudara dari Pak Lek Dewa dan Bapak. Laki-laki itu bernama Abu Amarta. Jadi dia juga masih termasuk salah satu Pak Lekku. "Kau mau membunuhku? Apa bisa kau? Seberapa ilmumu sekarang? Tidak usah repot-repot melawanku. Pulanglah, Dewa. Bilang sama Kang Hasan, suruh menyediakan kain kafan untuknya. Lihat di depan gubuk itu, istriku dan kakangmu sudah kujadikan tumbal setelah bapak dan ibu." Mendengar perkataan Pak Lek Abu, Pak Lek Dewa tidak bisa menahan emosinya yang dari tadi sudah menahan untuk tidak terpancing. Tetapi karena mendengar salah satu kakaknya sudah tewas dengan cara dipenggal kepalanya, Pak Lek Dewa tidak bisa mengampuni perbuatan Pak Lek Abu yang sangat kejam. Ya, ternyata wanita yang dipenggal tadi adalah istri dari Pak Lek Abu sendiri, dan sebuah kepala itu adalah milik saudara Pak Lek Abu sendiri yang nomor 2 yang bernama Abdullah. Pak Lek Dewa langsung menyerang Pak Lek Abu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Pak Lek Dewa melayangkan pukulannya mengarah di kepala Pak Lek Abu. Tetapi anehnya tangan Pak Lek Dewa menembus tubuhnya.
Pak Le Dewa merasa bingung dengan ilmu apa yang digunakan oleh Pak Le Abu, tetapi Pak Le Abu hanya tertawa melihat Dewa sedang kebingungan. Tetapi Pak Le Dewa bukanlah orang bodoh. Dia adalah keluarga Amarta yang memiliki ilmu warisan dari leluhur kita, yaitu ahli strategi. Beberapa pukulan dilayangkan oleh Dewa, tetapi mata dan pikirannya sambil mengamati tubuh Pak Le Abu. Dan di salah satu pukulannya, melihat ada yang aneh dengan tubuh Pak Le Abu. Dan Pak Le Dewa langsung mundur. Dia mencoba mencerna dengan keanehan itu, karena tubuh Pak Le Abu tidak bisa ditembus dengan serangan fisik. Pak Le Dewa berpikir jika dikolaborasikan sebuah ajian dengan serangan fisik. Habis itu Pak Le Dewa merogoh saku celananya. Dia mengambil sebuah serbuk putih dan dibacakan sebuah mantra. Baru saja mengucapkan mantra, serbuk itu berubah menjadi api putih yang sangat indah. Tapi tidak untuk Pak Le Abu. Dia merasakan api putih itu adalah api yang sangat berbahaya untuknya. Pak Le Dewa langsung melesat dan melayangkan sebuah pukulan lagi. Tetap pukulan itu menembus tubuhnya, tetapi langsung diikuti tangan kirinya yang sudah diselimuti api putih. Dan benar, pukulan Pak Le Dewa berhasil mengenai dan api putih itu langsung berpindah kepada tubuh Pak Le Abu. Pak Le Abu meronta-ronta kepanasan sambil berteriak-teriak. Pak Le Dewa tidak menolong Pak Le Abu yang kebakar dengan api putih itu. Tetapi teriakan itu berubah menjadi tertawa yang mengerikan. Perlahan api putih itu berubah menjadi hitam seolah api itu mengikuti ilmu yang dimiliki Pak Le Abu. Ada satu yang terlupakan oleh Pak Le Dewa. Ya, Pak Le Dewa lupa kalau dia sedang melakukan raga sukma, sedangkan Pak Le Abu adalah tubuh nyata. Pak Le Abu berdiri dan berjalan mengarah ke Pak Le Dewa dengan tubuh masih terbakar, tetapi kali ini apinya menjadi api hitam. Dengan jarak sekitar 2 meter, Pak Le Abu mengarahkan telapak tangannya ke Pak Le Dewa. Dengan mudah Pak Le Dewa terseret ke arah Pak Le Abu. Dengan mudah tangan Pak Le Abu mencekik leher Pak Le Dewa. Kowe wani ini ngelawan aku apa wis rumangsa sekti kowe? Pak Le Dewa tidak menjawab, dia hanya meringis merasa kesakitan. Dengan perlahan api hitam itu merambat ke Pak Le Dewa. Api yang sebelumnya untuk menyerang kini malah berbalik menyerang Pak Le Dewa sendiri. Tubuh Pak Le Dewa terbakar dengan api hitam karena Pak Le akan merasa tidak mampu untuk melawan Pak Le Abu. Dia langsung melesat menuju ke tubuhnya dengan api yang masih membara di tubuhnya. Sedangkan Pak Le Abi menunggu di ruang di mana tubuh Pak Le Dewa berada. Pak Le Abi mengamati tubuh Pak Le Dewa yang tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti orang yang hangus terbakar. Karena Pak Le Abi merasa kalau ada yang tidak beres, Pak Le Abi mencoba memegang tubuh Pak Le Dewa. Tetapi sebelum menyentuh tubuhnya, Pak Le Abi terkejut dan menarik kembali tangannya karena tubuh Pak Le Dewa seperti terbakar api. Tetapi tidak terlihat apinya. Pak Le Abi merasa heran, ada apa dengan Pak Le Dewa. Tak lama Pak Le Dewa membuka mata dan berdiri. Saat Pak Le Dewa melihat Pak Le Abi kebingungan, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan oleh Pak Le Abi. Bi, jangan kaget melihat tubuhku menjadi hitam. Sebenarnya aku sedang terbakar dengan api hitam, dan api ini sekarang sedang membakar sukmaku. Ini adalah serangan dari Kang Abu. Kok bisa, Kang? Kenapa? Sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku harus segera ngasih tahu Kang Hasan karena aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hari masih gelap dan suasana di rumah Pak Le Rojak sudah sangat sepi karena hampir semua orang yang ada di rumah itu sudah pada tidur. Tetapi masih ada satu orang yang belum bisa memejamkan matanya, dan dia sudah 3 hari tidak memejamkan matanya. Dia adalah bapak, dan saat itu bapak berada di luar rumah. Dia sedang menunggu kedua adiknya yang sedang mencari informasi masalah yang dihadapi keluarganya, yang dimana masalah itu mengincar seluruh keluarganya. Bapak sambil merokok dan mencoba berpikir apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Tak terasa asbak yang berada di atas meja sudah penuh dengan puntung-puntung rokok milik bapak. Entah sudah berapa bungkus rokok bapak habiskan, tiba-tiba bapak mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Tetapi bapak sama sekali tidak beranjak dari duduknya karena sudah tahu siapa yang akan datang. Dan benar yang datang adalah Pak Le Abi dan Pak Le Dewa. Saat melihat kedua adiknya, bapak tidak sama sekali terkejut.
Seolah bapak sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kedua adiknya itu. Sudah, informasi apa yang kalian dapatkan? Ternyata santet itu sudah ditanam saat kita masih kecil dulu, Kang. Tetapi yang aku tidak menyangka yang menanam santet itu adalah Kang Abu, Kang. Perantara santet itu berada di bawah kolong tempat tidur di kamar bapak dan ibu. Kalau kamu bagaimana, Dewa? Yang dikatakan Abi benar, Kang. Yang semua ini adalah Kang Abu. Bahkan tidak hanya ibu dan bapak saja yang dibunuh, tetapi istri dari Kang Abdul juga sudah dibunuh. Tujuan dari Kang Abu melakukan ini untuk bisa menguasai ilmu terlarang, Kang. Ilmu itu bisa untuk memanggil iblis yang berada di alam neraka. Ya, sudah. Informasi yang sangat detail dan jelas. Habis ini dia akan datang ke sini. Kalian beristirahatlah dan kamu, Dewa, akan saya netralkan api yang sedang membakar sukmamu itu. Kedua Pak Leku itu mulai istirahat tetapi tetap berada di teras rumah. Bapak menghampiri Pak Le Dewa dan mencoba meraba di tubuh Pak Le Dewa. Bapak melihat sukma Pak Le Dewa masih terbakar dengan api hitam itu. Bapak berusaha mencoba memadamkan api itu tetapi tidak semudah itu. Ia mencoba beberapa kemampuannya untuk memadamkan api itu tetapi tetap saja api itu tidak bisa padam. Bapak sudah kehabisan cara bagaimana untuk memadamkan api hitam itu karena jika tidak segera dipadamkan atau dihilangkan, Pak Le Dewa akan bisa meninggal. Tepat di sepertiga malam, tiba-tiba angin kencang berhembus mengenai ketiga manusia yang masih berada di depan teras rumah. Angin itu cukup lama berhembus dan dibarengi dengan datangnya sosok makhluk tak kasat mata. Mulai dari makhluk biasa hingga makhluk yang sangat mengerikan. Rumah Pak Le Rojak dikepung dengan makhluk-makhluk itu. Bapak langsung berdiri dan waspada. Karena malam ini akan ada pertempuran gaib yang sangat besar yang dimana akan menewaskan beberapa keluarga dari pihak bapakku. Abu, jika memang yang melakukan kamu, keluarlah, mari kita selesaikan permasalahan ini. Dengan langkah yang begitu berat, Pak Le Abu menghampiri di mana bapak sedang berdiri menghadap ke makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Saat Pak Le Abu terlihat mulai dekat dengan bapak, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa juga berjalan menuju ke sisi samping bapak. Kalau berjuang untuk menyelamatkan keluarga, jangan berjuang sendiri, Kang. Kamu masih punya dua adik yang siap membantu kapanpun. Apa kamu masih kuat, Dewa, dengan keadaan tubuhmu yang seperti itu? Api ini adalah ilmuku, Kang. Aku masih bisa menahan rasa panas ini karena api ini tidak sepanas api milikku. Tiga manusia bersaudara sudah siap bertempur untuk melindungi keluarganya. Bapak dan Pak Le Abu berdebat panjang dan saat berdebat tidak disadari oleh bapak. Makhluk-makhluk pengikut Pak Le Abu memasuki rumah Pak Le Rojak hingga tiba-tiba saat bapak masih mencoba menasihati Pak Le Abu. Ada teriakan dari dalam rumah. Bapak, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa serentak menoleh ke arah rumah. Dan ternyata rumah sudah dipenuhi dengan pengikut Pak Le Abu. Bapak berteriak memanggil Mas Tirta. Setelah bapak berteriak, makhluk-makhluk pengikut Pak Le Abu terlempar keluar semua. Ya, mereka dihajar sama Mas Tirta. Wah, ternyata masih ada keturunan Amarta yang laki-laki. Ya, cucu-cucu dari Simbaku hanya aku dan Mas Tirta yang laki-laki. Jadi secara langsung aku dan Mas Tirta yang bisa mewarisi peninggalan leluhur kami. Sudah, jangan mengulur waktu lagi. Bunuh mereka. Pak Le Abu menyuruh semua pengikutnya untuk menyerang bapak dan kedua Pak Leku itu. Hal yang dihindari bapak telah terjadi. Keluarga Amarta sudah terbelah menjadi dua belah pihak. Yang seharusnya ilmu-ilmu dan warisan dari leluhur Amarta untuk membantu orang, ini malah untuk saling serang. Kedua Pak Leku melawan anak buah Pak Le Abu. Ya, ternyata makhluk-makhluk itu bukan sembarang makhluk. Mereka mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata, tetapi kedua Pak Leku itu juga tidak bisa diremehkan. Bahkan sudah beberapa makhluk dibinasakan.
Tetapi karena banyaknya anak buah Pale Abu, kedua Paleku kewalahan melawannya. Bahkan Pale Dewa yang mewarisi ilmu strategi perang sudah tidak mampu mencari strategi bagaimana lagi. Sedangkan Bapak berhadapan langsung dengan adiknya itu. Bapak tidak menyerang dulu dan Bapak masih tetap kekeh untuk menyadarkan adiknya itu. Meskipun sejahat-jahat Pale Abu, dia tetap adiknya. Tapi karena Bapak teringat yang menyebabkan Simba dan Uti meninggal adalah Pale Abu, dengan air mata yang mengucur di pipi terpaksa Bapak menyerang Pale Abu. Dengan tangisan Bapak bertarung dengan adiknya itu. Ya, memang terlihat ada perbandingan dari ilmu Bapak dan Pale Abu, tetapi Bapak masih bisa mengimbangi Pale Dewa. Cukup lama pertempuran antara satu keluarga itu hingga hampir di penghujung malam. Tiba-tiba Mas Tirta keluar rumah dan berteriak, "Bapak, bule asin dan Pale Rojak, Pak!" Mas Tirta membantu Bapak untuk melawan Pale Abu dan pengikutnya di luar rumah karena Mas Tirta menjaga orang-orang yang ada di dalam rumah. Karena anak buah Pale Abu sudah sempat ada yang masuk beberapa. Pale Abi dan Pale Dewa mendengar teriakan Mas Tirta secara refleks menoleh ke arah Mas Tirta. Dan fokus mereka hilang. Kesempatan untuk makhluk berkepala kambing pengikut Pale Abu melancarkan sebuah tebasan pedangnya ke arah kedua Paleku itu. Dengan sekejap kepala kedua Paleku itu terputus dari tubuhnya. "Pale!" Mas Tirta berteriak melihat kepala Pale terputus secara bersamaan. Bapakku sangatlah marah, sedih, bingung. Perasaan Bapak campur aduk. Dan Bapak mengambil sebuah keputusan yang menurut Bapak itu adalah hal satu-satunya yang harus dilakukan. Bapak berhenti menyerang dan duduk di tengah-tengah pertempuran itu. Bapak merapalkan sebuah ajian yang sangat berbahaya bagi tubuh Bapak sendiri. Ajian Pranawijaya Kusuma. Ajian ini adalah ajian yang mengubah keadaan yang sebelumnya pengguna terdesak atau dibilang hampir kalah. Setelah merapalkan ajian ini, keadaan berubah, pengguna mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Bahkan hanya dengan sentuhan jari, musuh bisa musnah seketika karena besarnya aura yang dikeluarkan. Tetapi mempunyai efek yang sangat buruk untuk tubuh penggunanya. Setelah selesai mengucapkan ajian itu, Bapak membuka mata dan langsung melesat untuk memberi pelajaran kepada semua pengikut Pale Abu. Tidak membutuhkan waktu lama, semua pengikut Pale Abu telah musnah dan tinggal menyisakan dua makhluk yang sangat biadab. Satu pemimpin makhluk berkepala kambing dan satunya lagi adalah Pale Abu. Bapak menatap kedua makhluk itu tetapi dengan masih meneteskan air matanya. Tanpa berpikir panjang, Bapak melesat ke arah kedua makhluk itu. Bapak mengepalkan tangannya dan melayangkan ke arah makhluk berkepala kambing itu. Dan saat terkena pukulan Bapak, makhluk itu langsung hancur berkeping-keping. Dan tinggal Pale Abu seorang diri. Tetapi saat Bapak akan melesat ke arah Pale Abu, suara azan subuh terdengar. Pale Abu langsung melesat menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bahkan aura dari Pale Abu pun tidak bisa Bapak rasakan. Setelah itu Bapak masih memandang tempat di mana Pale Abu berdiri terakhir kali. Cukup lama Bapak melamun dan sampai Mas Tirta menghampiri. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" Bapak tidak bisa menjawab sepatah kata pun dan langsung berbalik arah berjalan menuju ke teras rumah. Mas Tirta pun mengikuti Bapak. "Tirta, ambil jasad kedua Palemu itu dan letakkan di atas teras rumah. Bentar lagi hujan akan turun." Setelah Mas Tirta mengangkat tubuh kedua Paleku itu, Mas Tirta memberitahu kepada Bapak kalau Pale Rojak dan Bule Asi terkena serangan dari salah satu pengikut Pale Abu. Tetapi Bapak hanya diam, tidak menjawab dan malah menangis sejadi-jadinya. Seolah Bapak merasa sangat bersalah sekali karena tidak bisa melindungi keluarganya. "Tirta, Bule dan Palemu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi." Subuh itu, tragedi perang gaib telah selesai dan mengorbankan beberapa dari keluarga Amarta. Hasan Amarta telah gagal melindungi keluarganya. Dia meratapi keadaan di teras rumah
dan ditemani dengan suara azan subuh dan suara gemercik air hujan. Sekian, dan terima kasih buat Pandu Amarta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.